Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Budi Susiono, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan pertama, LPTK IAIN Pekalongan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam pengambilan video pembelajaran. Untuk video pembelajaran ini, saya buat di SMK Negeri 1 Kabupaten hari Selasa 19 Juli 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di tahun ajaran baru di SMK Negeri 1 Kabupaten. Selamat bergabung dengan SMK Negeri Kabupaten. Setelah 1 minggu kemarin kalian itu melaksanakan PLS, hari ini kita pertemuan pertama hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Perkenalkan, nama saya Sigit Budi Susiono, ngajar pendidikan agama Islam di semester pertama kelas 10 ini. Tugas saya sebenarnya dengan kelas 12 juga, karena kelas 12 juga ini sedang dari mulai kemarin ke PKL. Jadi hari ini kita pertemuan pertama perkenalan, nanti sambil berjalan kita kenal satu persatu. Bisa diulang atau tidak, tapi insya Allah nanti lama-lama mudah-mudahan bisa hafal. Baik anak-anak sekalian, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa. Siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa tadi, belajar kita bisa berjalan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita dapatkan dan bisa kita hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, yang berikutnya mari untuk menanamkan sikap kebangsaan kita, rasa nasionalisme kita nyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk semuanya berdiri. Satu menit. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Untuk membiasakan kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, mari kita membaca suratan pendek bersama-sama dari ta'awud, ya, basmalah, suratan pendek, surat An-Nasr. Yuk, ta'awud. 1, 2, 3, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi
ربك واستغفر إنه كان توابا Shadaqallahul Adzim. Baik, teman-teman sekalian, saya absen terlebih dahulu agar nanti saya tahu satu persatu dari kalian semua, karena kita semua masih baru, semua baru, siswa baru, sekolah baru, gurunya juga baru. Alda Hanifah, Alika Putri Salsabila, Anggun Susirwati, Destriana Catur Fadilah, Vinanda Indriani, sakit ya. Syifa Dwi Aulia, Saskia Yogi Noviana. Terima kasih bagi anda semua. Satu hal yang sudah hadir, mudah-mudahan nanti diberi kesempatan Allah SWT ya. Kalau sudah lebih 3 hari atau dijemur ke sana. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mulai belajar. Ya. Nanti bab pertama ini kita akan berbicara tentang kompetisi kebaikan dan etos kerja. Namun sebelum itu akan saya cek dulu satu persatu kesiapan kalian belajar. Bukunya tolong disiapkan di atas. Buku, alat tulis, silakan. Ya. Buku tulis sudah semua, yang belum jangan kita masuk HP, silakan. HP-nya ditaruh di atas karena nanti kita belajar dengan menggunakan internet. Ya, mencari sumber dari internet. Ya, karena belajar saat sekarang ini kita itu dituntut ya, tidak gaptek. Belajar kita sekarang itu berdiskusi, ya, bernalar kritis. Kalian itu tidak hanya dari saya sebagai guru, tapi dari kalian nanti mencari dari internet. Sekarang banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa kita dapatkan. Ya, jumlahnya ada di genggaman. Baik, anak-anakku sekalian, saya bertanya dulu, ya kan? Di antara kalian ada nggak yang sering meninggalkan sholat? Ada nggak? Nggak ada. Yang rajin sholat, cung yang rajin sholat, sholatnya nggak pernah ditinggal, cung. Alhamdulillah semua sudah membiasakan sholat, berarti kalian sudah tahu akan kewajiban sholat. Ya, sholat itu wajib. 5 waktu itu harus dikerjakan, mudah-mudahan kalian bisa istiqomah. Nah, yang tidak wajar itu, yang tidak boleh ketika tidak dalam keadaan apa-apa itu meninggalkan sholat itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena sholat itu hukumnya wajib, apalagi kalian sudah balik kelas 10 SMK itu sudah balik, semuanya saya yakin sudah balik, berarti sudah tahu dosa dan dosanya sudah dipikul oleh sendiri sendiri. Baik, saya berikutnya. Ada nggak yang sudah terbiasa membaca Al-Quran setiap hari? Kamu baca Al-Quran tiap hari nggak? Kadang nggak bisa sholat. Kadang nggak bisa sholat, baca berapa halaman? Satu. Yang perempuan, kamu biasa baca Al-Quran nggak? Tiap hari? Apakah? Nggak setiap hari. Berarti berapa hari? Seminggu sekali. Harusnya kita biasakan baca Al-Quran itu setiap hari. Ya, kita latih. Apalagi sekarang hari ini kita mau berbicara tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kompetisi kebaikan, sholat wajib 5 waktu itu bisa menjadi kompetisi kebaikan kita. Ya kan? Ketika saya tanya siapa yang nggak sholat dari ini, atau saya tanya siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat, ya kan, semuanya ngacung, itu bukan berarti ria, bukan. Ketika kamu menampakkan kebaikan itu bukan berarti ria. Ria itu datangnya dari sini, tapi dalam rangka biar teman-teman itu termotivasi. Dia saja bisa sholatnya itu tidak pernah ditinggalkan, ya kan, berarti saya juga harus bisa, gitu loh. Itulah kompetisi dalam kebaikan. Dia itu bisa baca Quran tiap hari, kenapa saya hanya malam Jumat? Nah, itu begitu, itulah kompetisi kebaikan. Tetapi kompetisi kebaikan itu bukan hanya dalam hal ibadah, ya.
bukan dalam hal ibadah saja, tapi dalam hal sosial juga bisa kompetisi kebaikan. Misalnya apa? Infak, ya kan? Kebiasaan untuk infak, latihan perlu dilatih infak. Berapa kamu kalau dikasih uang saku sama bapak atau ibu 5.000, coba 1.000 kamu sisihkan untuk infak. Ya. Kita sudah berkompetisi dalam kebaikan dulu. Kita dari hal-hal yang kecil kita coba dulu berkompetisi dalam kebaikan yang sekali dulu, dari kebersihan, ya dari kedisiplinan. Datang ke sekolah, saya harus lebih fasih dari teman saya, ya kan? Jangan malah kita berkompetisinya dalam kejelekan, jangan. Dia terlambat kok, gak dihukum lagi, saya besok mau terlambat lah. Nah, tak boleh. Kita justru harus termotivasi dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Kita lihat teman-teman kita yang baik-baik, dia belajarnya rajin, nilainya baik-baik, saya harus lebih rajin, saya nilainya harus lebih baik. Makanya apa? Ketika kita bisa berkompetisi dalam kebaikan, maka ya, kesuksesan itu bisa kita raih. Logis nggak? Logis. Kenapa? Iri dengan hal yang baik. Dia rajin membaca Al-Quran, rajin membaca pelajaran dan sebagainya. Maka nilainya bagus. Kamu termotivasi, saya harus lebih bagus, saya harus lebih rajin. Oke, begitu ya. Baik anak-anak sekalian, apa tujuan belajar kita hari ini? Bisa dilihat di papan tulis ya. Jadi setelah belajar hari ini, kita bisa menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, bisa membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan atau sukses. Yang ketiga, menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos, dan nanti akan kita diskusikan. Mampu meyakini bahwa sikap kompetisi dalam kebaikan dan etos adalah perintah agama, dan yang terakhir membiasakan sikap kompetisi dalam kebaikan dan etos. Jadi endingnya nanti ya, kita belajar hari ini harus bisa berkompetisi dalam kebaikan. Setelah belajar nanti dari Al-Quran tadi itu surat Al-Maidah yang kedua dan atau ayat 105 akan kita pelajari nanti akan kita belajar. Baik anak-anak sekalian, itu tujuan kita belajar hari ini. Ada 4 pertemuan nanti. Pertemuan hari ini yang pertama nanti akan kita kupas dulu bacaan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya, dibagi dalam 4 kelompok. Nanti silahkan ya, kelompok yang pertama nanti di sini kelompok tajwid, kelompok kedua kelompok bacaan Al-Quran, kelompok yang ketiga tentang terjemahnya, dan yang terakhir nanti yang sebelah sana nanti gabung seperti tadi yang saya sampaikan. Kelompok yang keempat, kelompok yang terakhir adalah kelompok isi kandungan. Silakan nanti didiskusikan ya, dan setelah didiskusikan nanti dipresentasikan kepada tiap-tiap kelompok. Silakan untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Yuk. Silakan didiskusikan materi kita hari ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Materinya kalian cari di internet. Silakan ketik kata kuncinya ya, HP-nya silakan dipegang semuanya. Ketik meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya. Kata kuncinya itu meraih kesuksesan dalam kompetisi kebaikan dan etos kerja. Nanti fokus kalian
sesuai dengan tugas dari kelompok tadi masing-masing. Kelompok sebelah sini, kelompok 1 itu tadi tentang tajwid. Silahkan, berarti kalian nanti ketika sudah menemukan materi itu di internet, kalian fokuskan ke surat Al-Maidah ayat 48 dalam hal tajwid. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48 itu tajwidnya apa saja kalian analisa. Paham? Kelompok 2 tadi, mana kelompok 2 berkaitan dengan membaca ini ya. Membaca, kalian fokuskan cara membaca yang benar tadi sesuai dengan tujuan kita itu dengan taktil, ya kan? Seperti apa? Berarti bisa cari di YouTube, nanti diperdengarkan. Oh, membacanya benar seperti apa? Sesuai dengan kaidah tajwid, makhrajul hurufnya gitu. Ya. Silakan dicari di YouTube boleh. Berarti surat Al-Maidah ayat 48. Nanti ada materi-materi yang banyak sekali. Silakan kalian cari. Ini kelompok yang ketiga ya. Iya, kelompok ketiga tadi tentang terjemahan dan arti perkataannya. Dicari gitu. Fokusnya di situ. Ya, fokus di terjemah dan arti berkata. Dan yang terakhir ini adalah isi kandungan. Nah, fokusnya di isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Silakan didiskusikan di masing-masing kelompoknya. Ya. Ya, diskusi kelompok selesai. Ya, kita sekarang presentasi tiap-tiap kelompok kepada kelompok yang lain. Yang pertama akan presentasi dari kelompok 1 atau kelompok tajwid. Silakan kelompok 1 menyebar ke kelompok yang lain untuk berdiskusi, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok tajwid silakan menyebar ke semua kelompok, ya, untuk mempresentasikan. Silakan Mbak, yuk. Kelompok mana kamu? Mau kelompok mana? Ya, sini. Terus yang kelompok sini mana? Siapa? Silakan. Nanti semuanya presentasi. Gantian, yuk. Nah. Terus kelompok sini siapa? Yuk, Mas, kamu yang laki-laki. Ini semuanya perempuan. Perhatikan, nanti setiap sudah presentasi, nih kamu bisa tanda tangan bahwa kamu sudah presentasi. Ya, kasih namanya siapa, kamu namanya, gitu ya. Ya.
Silakan presentasi mulai dari sekarang di jam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi Bacaan surat Al-Quran nanti berbeda. Itu bacaannya Al-Qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya harus dengan terang dan jelas. Yang dibaca ayin karena ada tanggung fathah bertemu huruf yang mati syarat dan berenang Nanti saya kasih tahu dia. Ya, sudah paham? Tahu? Waan karena dibaca ikhfa karena mati berusia. Mati berusia. Wa'angzalna dibaca ikhfa Karena mati dibaca sama-sama. dibaca sama-sama. Waan karena Saya meyakinkan lagi, saya menguatkan lagi dari tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Ya, yang pertama perhatikan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Yang pertama wa anzalna, nun mati ketemu za, itu namanya ikhfa. Ya, karena ikhfa berarti sama-sama. Wa anzalna jadi wa anzalna, bukan wa anzal. Ya. Coba perhatikan jawaban tulis semuanya. Ya. Biar nanti paham. Ini sedikit menguatkan. Kelihatan ya? Nah, lihat wa anzalna. Nun mati ketemu za yang pertama tadi namanya wa anzalna. Nah, ada nun di sana tanda fathah namanya mad qabili. Nah, karena mad qabili di sana diikuti oleh huruf alif atau hamzah, anzalna ilaika, maka di sana disebut apa? Majalis munfasil. Majalis munfasil itu mad qabili yang diikuti dengan huruf alif atau huruf hamzah di luar kalimat, di lain kalimat. Maka dibaca sepanjang 5 harokat. Ya maaf 4 harokat. Wa anzalna ilaika. Kemudian ada ilaika. Ilaika ya mati atau ya sukun yang didahului dengan harokat fathah. Namanya mad lain. Tadi sudah kan? Nah, ini saya hanya menguatkan saja. Saya hanya menguatkan ya yang disampaikan dibacakan oleh teman-teman kalian tadi. Ilaika ada dengan alkitab. Alkitab itu ada alif lam bertemu dengan huruf kaf. Salah satu dari huruf komariah. Maka dibaca di sini disebut dengan alif lam komariah atau sering disebut dengan idhar komariah. Ingat, idhar itu jelas. Maka alif lamnya itu dibaca jelas alkitab. Ya kan? Kalau nanti lawan itu alif lam samsiah atau sendiri disebut dengan apa? Idgham samsiah. Idgham namanya idgham juga. Jadi bacaannya masuk ke huruf berikutnya. Itu kalau ini dibaca alkitab. Ada lagi bil haq qad diqallima, ya kan? Ya enggak? Ya. Kita pengajian di kampus ini. Nah, ya kan? Bil haqqi yang dimaksud di sini saya yang dimaksud saya itu apa? Alif lam ketemu hak itu. Apa tadi namanya? Ilham koma.
bil haqqi musaddiqon. Nah, ada di situ musaddiqon. Lihat, membacanya tidak musaddiqon, tapi musaddiqon lima. Kenapa? Ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi apa namanya tadi? Idgham bila guna itu tanpa dengung, ya kan? Tanpa dengung. Musaddiqon lima. Kalau membaca sendiri kan musaddiqon. Jadi musaddiqon lima. Paham sampai sini? Paham. Kuntum fihi tahtalifun, ya. Apa itu? Tadi namanya mad marid lis sukun. Zarna dibaca ikhfa karena nanti huruf ja dibaca sama-sama dari Bagus, menunggu. ya. Bagus. Berikutnya kelompok sini. Yo. Yang mat jais musuhnya kemana? Nah, apa? Wa anzalna ilaika. Wa anzalna ilaika. Namanya apa? Mad jais mufasil. Kenapa disebut mad jais mufasil? Karena mata ulangnya bertemu adalah berbeda. Bagus. Good. Mana yang mau disebutkan? Nah, ya. Al. Namanya apa? Kenapa disebut Ibhar Komariah? Alif lam ketemu dengan huruf kaf, betul, disebut Ibhar Komariah. Ayo, silakan. Yang mana? Musaddiqon lima. Yang mana? Namanya apa? Idgham bila guna. Mengapa disebut idgham bila guna? Ya, fathah tanwin bertemu dengan huruf lam, yaitu qal lima, musaddiqon lima. Ya, betul 100. Anak-anak sekalian, sebelum kita evaluasi yang terakhir, ya, kita kembali dulu ke tempat masing-masing. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Setelah itu kita evaluasi. Silakan. Sekarang untuk pertemuan yang terakhir sebelum kita berdoa, kita evaluasi dulu. Jadi pembelajaran kita hari ini akan saya cek sejauh mana penguasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Ya, nanti nilainya berbeda-beda. Ya, silakan untuk evaluasi hari ini saya share dulu. Untuk pertemuan yang akan datang, sebelum kita berdoa menyelesaikan persoalan ini, saya beri tugas, ya, silakan kamu buat resume atau ringkasan tadi yang sudah didapatkan. Buku ini apa kamu tulis di rumah, minggu depan dikumpulkan, sehingga saya tahu bahwa
pembelajaran kali ini betul-betul buat saya itu sudah bisa dikatakan. Ya. Tolong itu tugas ke depan. Ya. Sehingga dari pertemuan kita bisa lancar. Terus yang berikutnya, di samping kamu meresum, kamu baca ya, materi yang akan datang, yaitu tentang membaca ayatnya, kemudian terjemahannya, supaya nanti diskusi kita lancar dan isi kandungannya ya dibaca supaya nanti diskusinya bisa berjalan dengan baik. Oke, yang terakhir sebelum berdoa sekali lagi saya ingin bertanya ini ya, dari pembelajaran kita dari awal hingga akhir kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan hari ini? Silakan Cung. Ya. Saya jadi lebih tahu tentang ilmu tajwid dalam surat Al-Maidah ayat 58. Ya. Yang lain? Ya. Kenapa sih? Ya, baik, terima kasih ya. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan bagaimana tadi apa jangan lupa ya untuk mencari sumber-sumber belajar kita ya. Baik anak-anak sekalian, mari sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu ya atas izin Allah SWT pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan kita tutup dengan doa akhir majelis ini Mas. Ya, berat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya maaf, mudah-mudahan kehidupan bisa bertemu kembali di hari yang sama dan jam yang sama. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.